warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sumiati, asal sekolah SDN 15 Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, kelas Pedagogik 2 B-9 Sumiati. Baiklah, pembelajaran kita hari ini adalah mengenai tata cara berwudu yang baik dan benar. Untuk itu, mari kita simak video pembelajarannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Ibu juga sehat ya. Ya, seperti biasa pada hari ini sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa dulu ya. Oke, sama-sama. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Dan biasa untuk pembiasaannya kita baca sholawat Nabi. Yuk coba ingat sholawat apa? Sholawat Jibril. Baik ya, kita sama-sama ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Arusal Habibaini, ya Muayyad, ya Majad, ya Imam Al-Qiblataini. Kalau ibu bilang anak soleh, kalian jawab siap. Bagus ya, ibu ulang. Anak soleh siap ya. Baiklah, untuk pembelajaran literasinya, mudahan kalian itu bisa selalu tersenyum, karena senyum itu selain sebagai ibadah, senyum juga adalah gratis ya. Baiklah, kita mulai dengan suatu permainan. Tepuk senyum, sodakoh paling murah adalah senyum. Ya, jadi sedekah yang paling murah itu adalah senyum. Jadi jangan pelit untuk tersenyum, karena tersenyum itu adalah ibadah ya. Baiklah, untuk materi kita pada hari ini adalah masih tentang tema yang sama, yaitu bersih itu sehat. Nah anak-anak, siapa yang ingat minggu lalu ibu menjelaskan tentang materi apa? Ayo. Ya, materinya adalah tentang tayamum. Siapa yang ingat arti tayamum waktu minggu lalu ibu jelaskan? Ya, bagus. Jadi tayamum itu adalah salah satu pengganti dari berwudu ketika kita tidak menemukan air. Ya, bagus. Ternyata masih ingat ya. Nah, sekarang materi hari ini kita lanjutkan. Judulnya adalah tentang berwudu. Nah, anak-anak, mungkin kalian sering mendengar istilah atau kata-kata berwudu ya. Nah, apa itu kira-kira berwudu itu? Ya, berwudu itu adalah salah satu syarat sahnya sholat ya. Nah, baiklah, untuk pembelajaran kali ini ibu harapkan tujuannya itu kalian bisa atau mampu menjelaskan pengertian dari berwudu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya baiklah anak-anak ibu sekalian, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah ibu ingin kalian peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari berwudu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan tata
awali dengan sebuah permainan. Mau enggak? Ya, kita adakan permainan namanya tepuk anak soleh ya. Ya, masih ingat? Ya, ya kita pertama ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat dan mengaji. Orang tua dihormati. La ilah sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku anak soleh. Jawabannya yes. Ya, baiklah. Semangat anak-anak. Ya, baik, sama ya. Berkaitan dengan berwudu tadi, pelajaran berwudu, mungkin kalian sudah sering mendengar atau melihat orang yang sedang melakukan wudu. Nah, berwudu itu, mengapa berwudu itu sangat penting dalam kehidupan kita, terutama dalam sholat? Siapa yang bisa jawab? Ya, bagus. Berwudu itu adalah salah satu syarat sahnya sholat ya. Nah, mengapa berwudu itu sangat penting? Siapa yang bisa menjawabnya? Ya, bagus. Nah, udah Ibu jelaskan bahwa berwudu itu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Kalau berwudunya tidak baik, maka sholatnya tidak sah ya. Di sini Ibu akan memberikan lembar kerja kalian ya. Kalian mengisi lembar kerja masing-masing. Nah, di lembar kerja ini itu berisi tentang pandangan atau arti yang menurut kalian tentang berwudu. Itu yang pertama. Yang kedua, cara-cara yang kalian lakukan ketika berwudu. Nah, itu bagikan dulu kertasnya masing-masing. Ya. Dan kertasnya sudah dapat semua? Ya, sudah. Baik. Nah, kalau sudah, boleh lembar kerjanya dikumpulkan kembali. Ya. Nah, dari wudu tadi adalah sangat penting ya. Sangat penting bagi kita. Wudu itu bukan hanya untuk kita melakukan sholat. Itu dari manapun dan kapanpun kita harus menjaga berwudu ya. Berwudu itu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Siapa yang ya, jadi berwudu itu adalah merupakan kalian bisa nah, baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan materi kita berwudu ya. Jadi berwudu itu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Nah, Ibu ada pertanyaan nih. Kalau kita mau sholat, kita mau cepat nih, tapi tidak berwudu. Nah, itu bagaimana? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, jadi karena berwudu itu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Jadi kalau tidak berwudu berarti sholatnya tidak sah ya. Jadi berwudu itu adalah mensucikan diri dari hadas kecil dengan membasuh anggota badan tertentu dengan ketentuan syariat ya. Nah, baiklah anak-anak, Ibu ingin nanti kalian Ibu bagi dalam suatu kelompok kecil. Nah, kalian di sini Ibu bagikan masing-masing anak itu akan mendapatkan satu sortir atau satu tulisan kartu ya. Nah, jadi kartu ini nanti kalian tempel di papan tulis, sesuaikan dengan urutan wudhunya masing-masing berdasarkan pada pengalaman kalian ya. Nah, Ibu bagikan dulu kartunya. Ya, sudah dapat semua? Ya. Nah, sekarang kalian diskusikan dengan kelompok-kelompok kalian. Setelah itu kalian tempelkan maju ke depan. Kalian tempelkan sesuaikan dengan pengalaman kalian. Misalnya wajah dan niat itu masuk dalam urutan wudhu yang keberapa ya. Nah, atau misalnya mencuci tangan sampai siku itu masuk ke dalam urutan nomor berapa. Nah, kalian tempelkan sesuai dengan urutan nomornya masing-masing. Paham? Ya, baik. Nah, kalau sudah selesai boleh silahkan maju ke depan menempelkan ya.
dulu semuanya sudah menempelkan kartu tulisan. Nah, kartu tulisan itu kita bahas bersama-sama ya. Untuk dalam pembahasannya, Ibu ada sebuah permainan biar kalian itu mudah dalam menghafal tata cara berwudu. Siapa yang mau main? Ya, semuanya mau main. Kita sama-sama ya. Namanya permainannya tepuk wudu. Yuk, sama-sama ya. Tepuk wudu, basmalah, mencuci pergelangan tangan. Jadi permainannya itu disebut dulu, kemudian dipraktekkan, baru tepuk tangan ya. Disebut dulu, kemudian dipraktekkan anggota tubuhnya, dipegang, kemudian baru tepuk tangan. Nah, sekarang diulangi permainannya. Tepuk wudu, basmalah, mencuci pergelangan tangan, kumur-kumur, hidung, niat dan wajah, tangan sampai siku, ubun-ubun, telinga, kaki, doa. Nah, bisa anak? Bisa. Ya, bagus kalau bisa. Ibu panggil salah satu anak boleh di depan. Kita sama-sama mempraktekkan tata cara berwudunya ya. Ya, lewat suatu permainan biar kalian mudah menghafal cara-caranya ya. Yuk kita ulangi sama-sama ya. Tepuk wudu, basmalah, mencuci pergelangan tangan, kumur-kumur, hidung, niat dan wajah, tangan sampai siku, ubun-ubun, telinga, kaki, doa. Nah, sampai di situ sudah bisa dimengerti? Ya, kalau bisa bagus. Kita lihat Ibu ada menampilkan suatu video tentang tata cara berwudu. Jadi selain kita praktekkan dengan cara permainan tadi, kalian boleh menyaksikan video bersama-sama bagaimana tata cara berwudu yang baik dan benar. Silakan, selamat menonton. Dia minta cara wudu. Kalau saya ngajar cara berwudu itu satu SKS. Harus ada timbanya, tapi karena tak ada, pegang. Maka basuh dulu. Kalau tak ada gayung, tak ada cedok, maka dimiringkan bejana itu basuh dulu. Setelah bersih, barulah kau ambil gayung. Jangan pakai keran, karena kalau keran itu mubazir, banyak air habis. Basuh. Dah, setelah basuh tangan, ke mulut langsung ke hidung. Kalau pergi ke Makkah, bergumpal-gumpal tai hidung. Jangan dikorek, berdarah dia, gitu loh. Buang, nanti keluar tai hidung tubuh gumpal. Kalau ada anak ayam mati. Ini membantu oksigen naik ke otak. Ini oksigen mesti masuk ke otak, kalau tidak kena stroke ringan. Maka ditarik atas. Salah. Oke. Dah, gosok. Kalau ada siwak, gosok. Saya sebelum kesini gosok gigi dulu. Gosok gigi, bersih. Jangan sampai kita sholat mulut bau hantu. Laula an asyqa ala ummati. Kalau tidak maka bersiwak, gosok gigi inda kulli sholat. Setiap mau sholat gosok gigi. Dah, setelah hidung bersih, mulut bersih, barulah siramkan air ke muka. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah muka. Batas muka itu dari paku telinga kanan ke paku telinga kiri. Mana pakunya? Nih. Kalau ada yang tak berpaku, agak-agak aja lah. Nah, batas dari atas ke bawah mana? Dari ujung dagu ke batas tumbuh rambut. Batas tumbuh rambut yang normal. Karena ada juga batasnya kemari.
Jadi jangan disapu dari paku nih. Karena ada juga saya tengok orang wudu, itu bukan wudu, itu namanya basuh muka. Dah. Fangsilu wujuhakum, wajah 3 kali. Wa aidiyakum, kalau berjanggut panjang takhlil di celah-celah supaya basah. Wa aidiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Masuk air. Ditadlik, gosok. Karena kalau ini takut tak kena. Tengok, mana tahu ada bekas gotah karet tadi habis motong menakik. Mana, karena kalau kuku panjang air tak masuk. Periksa ujung. Cara meriksa kuku ujung. Tengok tak ada. Ini sekarang banyak anak-anak gadis ni kuku hitam. Kuku hitam, di atas black kutek, di bawah black daki. Panjang kuku gini ya. Sampai saya kalau udah nengok kuku kiri panjang, cemana dia cebok. Makanya kalian yang lajang-lajang kalau mau berbini, itu tengok kuku. Jangan tengok muka dulu. Ini banyak muka tu tengok. Oh, kuku hantu. Dah, tangan kanan. Kenapa tak begini? Uduk ginilah. Rupanya kalau kita uduk begini, ini yang ngasih tahu dokter. Kami Pak Ustadz kalau mau membedah orang, nyiram tangannya gini. Karena kalau kami siram begini, turunlah kumannya di ujung jari. Kalau kuman-kuman di ujung jari kami pakai mengoperasi, busuklah kulit orang, terkontaminasi bakteri. Tapi kami siram sampai ke siku, maka ujung tangan steril, bersih. Dari mana Nabi Muhammad tahu itu? Padahal dia tak pernah terdaftar di fakultas kedokteran. Makanya anak-anak bapak masukkan ke kedokteran. Dia yang ngomong tuh nanti. Dah, setelah bersih, barulah kepala. Wamsahu biru'usikum, usap kepala. Kepala tidak dibasuh. Jangan hidupkan keran kepala. Kepala disapu. Cara menyapu kepala ada 3. Sapulah kepala. Kebetulan gurunya orang Melayu, sapu kepala. Muridnya orang Jawa, diambilnya sapu. Mengusap kepala. Nabi itu bersorban. Nabi itu pakai sorban. Nabi SAW pakai sorban. Cara pakai sorban, ujungnya di kiri. Nabi itu bersorban. Nih, Ustadz kenapa tak bersorban? Panas. Dah, di kiri. Nabi bersorban, dibasahnya ujung sorbannya saja, tepi. Walam yangqut imamatahu, sorbannya tak dia buka. Kenalah rambutnya sikit. Kena rambut sikit. Itulah dalil mazhab yang mengatakan sikit aja pun sah. Bahkan ada, bukan Imam Syafi'i, ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan 3 helai pun sah, kata dia. Tapi mana ada orang ngusap 3 helai? Ada orang nyapu 3 helai. Diambilnya 1, 2, mana ada? Itu 3 helai itu maksudnya sama macam orang jauh rumah kau dari masjid, ya sebatang rokok lah. Itu maksudnya, itu bukan 3 helai. Ini ada pula orang mau nanya saya, Ustadz Somad, katanya 3 helai. Apakah 3 helai itu dari pangkal ke ujung atau boleh dari tengah? Ini mau ngetes saya. Cara kedua, dibasahkan tapak tangan, disapu ke dalam. Itulah dalil mazhab Hanafi, sikit saja, 1/4 kepala, karena kepala. Cara yang ketiga, dibukanya. Nabi membuka sorban. Buka sorban, dibasahkannya tangannya, disapunya dari muka, ke belakang, maju ke depan, menyatu ke telinga. Jadi 3 cara. Pertama, sikit saja. Kedua, 1/4 kepala. Yang ketiga, muka ke belakang, ke muka, menyapu ke telinga. 3-tiganya sah, tak usah dipermasalahkan.
Tapi kami belajar sedikit aja Pak Ustaz. Sah. Lalu yang masalah yang tak sembahyang. Sah kelahi gara-gara itu. Dah, habis itu barulah kaki. Kaki disiram. Takhlil. Takhlil. Ini celah-celah kaki nih. Ha. Jangan sampai ada tak kena. Ha. Siku. Ha. Belakang. Ini ada orang di kan sifat-sifatnya aja. Telinga, ujung telunjuk nih masuk ke dalam. Ibu jari kepala ke belakang. Ha, basahkan tangan, masuk ke dalam. Ha, 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 ada lagi. Ha, ha. Makanya telinga itu bersih. Ini sekarang banyak cantik. Ditengok sarang Spiderman dalam. Orang Islam itu bersih. Tangan bersih, kuku bersih, bersunat. Memang gayanya pakai sarung tapi bersih. Ini pakai jas, pakai dasi tapi tak cebok. Nah, ini pasti di internet nanti ejek-ejek ini. Terserahlah, salah sendiri. Kalau mau tak sakit hati, bersunatlah. Habis itu barulah berdoa. La ilaha illallah syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas. Yang mau ngangkat tangan, disapunya mukanya, sah, boleh. Yang tak mau ngangkat tangan. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah berwudu kita selama ini sudah betul? Ya, bagus, ada yang ditanyakan. Ya, jadi kenapa kita itu berwudu itu penting? Karena berwudu itu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Kalau kita sholat tapi tidak berwudu, sama saja kita tidak sholat, ya. Nah, baiklah, sampai di sini materi kita. Ayo anak-anak, siapa yang ingin menyimpulkan tentang materi kita hari ini? Ya, bagus. Nah, siapa lagi yang ingin menambahkan? Ya, bagus. Semua yang kalian sebutkan tadi itu adalah sudah benar. Tinggal ibu menambahkan bahwa berwudu itu adalah mensucikan diri dari hadas kecil dengan membasuh anggota badan tertentu sesuai dengan ketentuan syariat, ya. Nah, sekarang pelajaran kita sudah selesai. Ibu ingin bertanya dulu nih. Tadi mungkin ada yang lupa nih. Jadi apa yang dimaksud dengan berwudu? Ya, coba Sabahan, berwudu itu apa? Ya, bagus, betul. Yang lain? Ya, bagus, ya. Nah, coba praktekkan bagaimana tata cara berwudunya. Yang benar itu. Ya, bagus. Nah, yang benar itu yang pertama membaca basmalah, ya. Yang kedua itu adalah mencuci pergelangan tangan. Yang ketiga kumur-kumur. Yang keempat hidung. Kelima niat beserta wajah. Terus yang keenam tangan sampai siku. Kemudian yang ketujuh ubun-ubun atau sebagian kepala. Kemudian selanjutnya adalah telinga. Kemudian kaki dan berdoa, ya. Jangan lupa itu doanya dan setelah berwudunya, ya. Nah, baiklah, mudahan pelajaran kita hari ini memberikan manfaat untuk kita ke depannya dalam berwudu. Jika ada salah, kita dapat memperbaiki dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Baiklah anak-anak, sampai di sini pelajarannya. Ibu tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.